What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian fitur tersembunyi yang ada pada iPhone 14 Pro. Buat pemula wajib banget nonton video ini sampai selesai. Buat yang belum punya juga nonton aja. Siapa tahu abis nonton video ini besok langsung dapat rezeki beli iPhone 14 Pro. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, buat lo semua yang baru pengen beli ataupun sudah punya iPhone 14 Pro tetapi nggak paham-paham banget, sebenarnya gue ada videonya sih di sini. Itu lebih tentang ke settingannya sih. Kalau fitur tersembunyinya di video ini, makanya lo nonton sampai selesai ya. Oke, fitur yang pertama yaitu terkait power on off sound pada iPhone. Jadi ketika lo mau matikan dan nyalakan iPhone, itu ada soundnya. Gue contohkan, misalkan kita akan shutdown iPhone-nya terlebih dahulu. Misalkan gue akan shutdown seperti ini, kita shutdown aja langsung. Ya, ada bunyinya ya, ada soundnya. Pada saat kita nyalakan kembali juga iPhone tersebut ada soundnya. Gue akan kasih tahu. Ya, seperti itu bunyinya, ada soundnya pada saat kita nyalakan kembali iPhone 14 Pro-nya. Sebetulnya itu ada settingannya ya, di settingan iPhone. Kalian tinggal pergi ke iPhone kalian, lalu ke settingan. Ya, di bagian settingan sini, kelihatan ya, di gambar kelihatan ya. Kalian tinggal pergi ke accessibility di sini. Nah, di accessibility kalian cari audio atau visual. Yang bagian bawah ini ya, audio atau visual. Nah, di sini adanya power off atau power on and sound. Ya, kalian bisa enable dan disable. Kalau gue sih enable ya, karena kayaknya seperti kayak MacBook atau iMac gitu ya, kalau di shutdown atau dinyalakan ada soundnya. Kayak gitu. Selanjutnya customize always on display. Seperti kalian bisa lihat di layar kalian, ini adalah always on display tetapi tanpa wallpaper alias gelap aja. Customize-nya cukup mudah banget untuk pengguna iPhone 14 Pro. Kalian tinggal pergi ke settingan tentunya. Nah, di bagian settingan kalian pilih yang display and brightness. Lalu scroll ke bawah, di sini ada always on display, oke? Nah, di sini kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian. Misalkan kalian ingin show wallpapernya, maka always on display-nya akan seperti ini. Nah, ini ada wallpapernya ya, kelihatan ya. Beda, kalau misalkan kita disable gelap aja. Dan kalau misalkan kalian pengen show notification juga silakan aja ya. Cuman entah kenapa dari customize always on display ini gue lebih suka untuk tidak menggunakan wallpaper dan tidak menggunakan show notification. Karena lebih cakep gelap aja gitu kelihatan. Oh, gelap kayak gini kayaknya lebih enak aja, meskipun nggak mempengaruhi baterai sih sebenarnya. Tapi entah kenapa gue lebih suka gelap kayak gini always on display-nya. Untuk always on display ini jangan ngikutin gua, sesuaikan kesukaan kalian. Kalau kalian lebih suka show wallpaper silakan saja. Tetapi kalau kalian lebih suka tidak memunculkan wallpaper ya di disable aja. Intinya customize always on display-nya seperti ini. Lalu running Dynamic Island. Ya, bener banget, kalau gua tap Dynamic Island gue di atas, maka akan ada aplikasi yang berjalan. Tentunya ini gue menggunakan aplikasi pihak ketiga agar gue bisa dengan cepat mengakses aplikasi lewat Dynamic Island. Tapi tujuan Dynamic Island ini bukan hanya itu aja. Intinya, berjalannya Dynamic Island itu seperti adanya music. Kalau kalian play music seperti ini, misalkan kalian play music, lalu kalian close aplikasinya, dia akan langsung masuk ke Dynamic Island. Dan di sini ada dua ya, karena Apple Music sama Lock Launcher tadi yang sedang berjalan. Kita tap Apple Music-nya, dia juga bisa ya. Kita tap untuk yang Lock Launcher juga bisa kayak gini, oke? Dan sebenarnya kita juga bisa hide Dynamic Island tersebut. Kita tinggal slide aja seperti ini. Nah, slide lagi, akan keluar lagi, akan ke hide lagi kayak gitu ya. Dan satu lagi, kalau kalian ingin bikin screenshot yang ada Dynamic Island ya, pastikan ada aplikasi yang running di Dynamic Island kalian ya. Mau itu music, mau itu Lock Launcher, mau itu apapun, yang penting berjalan di Dynamic Island. Seperti ini sedang tidak berjalan. Apabila gue screenshot, Dynamic Island-nya tidak ikut. Nah, kalian bisa lihat ya, Dynamic Island-nya tidak ngikut. Tapi kalau misalkan gue running Dynamic Island-nya kayak gini, nah seperti ini ya, gue running, gue screenshot, maka Dynamic Island-nya ikut terscreenshot seperti itu. Oke, sekarang sudah tahu terkait Dynamic Island, customize-nya dan running-nya bagaimana serta nge-hide-nya gimana. Tinggal slide aja, slides untuk hide ya. Untuk keluarinnya kalian slide aja lagi, maka akan muncul deh kayak gitu. Oke? Semudah itu. Selanjutnya, apabila kalian ingin mengambil video dalam mode action mode atau sambil lari-larian ya, sambil jalan, sebenarnya dalam mode video biasa pun sudah halus, sudah smooth gitu ya videonya hasilnya. Tetapi kalau gue lebih prefer gunakan mode yang action mode ini ya. Action mode ini modenya yang sudut kanan atas atau paling atas nih, ikonnya yang ini. Kelihatan lah ya di gambar kamera tuh, ikonnya yang ini. Tetapi memang memerlukan cahaya yang lebih tinggi atau lighting yang lebih tinggi kayak gitu.
gitu. Tetapi buat temen-temen yang pengen ngambil mode action mode, silakan gunakan action mode ini. Oke, untuk settingan kamera di akhir video akan gue jelaskan, jadi tunggu sebentar. Selanjutnya pastikan untuk pengguna iPhone 14 Pro, sebenarnya nggak cuma iPhone 14 Pro sih, semua iPhone lah ya, untuk enable auto brightness ya, khususnya iPhone 14 Pro, karena meskipun brightness-nya tinggi, tenang, ketajamannya si iPhone 14 Pro ini layarnya cukup baik banget. Kalau brightness-nya menurun juga tetap tajam. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian tinggal search aja di sini, misalkan auto brightness kayak gini ya. Nah, yang ini kalian pilih auto brightness, lalu scroll ke paling bawah dan di sini ada auto brightness, kalian tinggal enable aja ya. Kelihatan ya di layar ya, kalian tinggal enable dan selesai, karena ketajaman iPhone 14 Pro itu layarnya cukup baik banget. Selanjutnya sebenarnya ada fitur yang paling keren, tapi sayangnya di Indonesia belum kebagian. Yaitu fitur emergency satellite, adanya pada emergency SOS ini. Jadi kalau kalian tap, di paling bawah ada emergency SOS. Gue contohkan, nah seperti ini, harusnya di paling bawah ada emergency SOS, tetapi sayangnya tidak ada. Kenapa? Ya karena bukan di negara US. Fitur tersebut tersedia untuk negara US saja, kayak gitu. Oke, sekarang gue akan tepatkan janji gue. Settingan kamera iPhone 14 Pro gue. Oke, settingannya gampang banget. Sekarang di bagian settingan kalian tinggal pilih settingan kamera. Cari bagian kamera di sini ya. Nah, di sini bagian kamera kelihatan ya di layar. Pertama-tama mulai dari paling atas yaitu format. Nah, untuk format gue menggunakan high efficiency. Di sini gue checklist dan gue menggunakan Apple Pro RAW agar memaksimalkan megapiksel si kameranya, yaitu 48 megapiksel. Makanya gue enable di sini dan di sini gue pilih 48 megapiksel kayak gitu. Lalu untuk Apple ProRes-nya juga gue enable, gue aktifkan. Oke. Setelah itu di bagian record video. Record video gue lebih suka 1080 HD 60 fps. Apapun kondisinya sih, gue jarang pakai 4K, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan gue perlu lebih tajam lagi dan situasinya, intinya kebutuhan gue beda lah ya, gue baru menggunakan 4K. Tetapi kalau misalkan nggak butuh, gue tetap 1080 60 fps. Nah, ini gue pilih seperti ini, dan untuk yang gue enable hampir semuanya di sini, serta gue menggunakan auto FPS ya. Gue menggunakan auto FPS ke 30 dan 60 fps. Seperti itu. Jadi pada saat pengambilan video dengan kebutuhan 60 fps yang didasari dengan sekitarnya alias cahaya, kondisi dan lainnya, ya pasti dia akan 60 fps kayak gitu. Selanjutnya untuk record slow motion. Nah, ini untuk slow motion gue pilih yang 1080p HD di 240 fps. Kalian bisa sesuaikan ya, karena ini kan sesuai kapasitas ya. Jadi setiap hasil gambar yang diambil itu size-nya lumayan. Lalu untuk record sinematik di sini kalian bisa lihat record sinematik karena memang sudah mendukung 4K 30 fps. Jadi gue pilih 4K 30 fps. Kalau nggak tahu ya, gue ngerasa lebih tajam aja. Cuman kalau kalian lebih suka di 1080p 30 fps, apa sih, sesuai kebutuhan lah sebenarnya mah. Lalu untuk record stereo soundnya gue enable, lalu preserve settingnya gue enable semua. Kalian bisa ikutin aja pengguna iPhone 14 Pro. Di sini preserve setting gue enable semua biar ada toolsnya di dalam aplikasi kamera. Jadi nggak ribet-ribet deh ya. Jadi gue enable semua untuk preserve setting. Scan QR code juga gue enable. Show detect live-nya atau detect live text. Di sini gue enable. Share library ini berbeda. Share library ini ya biar kalau gue ngambil foto atau video itu ada di iPhone yang lain gitu ya. Ada di Apple ID temen gue gitu. Tutor itu kayaknya ada di update iOS 16.2 kalau nggak salah ya. Kalian bisa nonton aja di sini. Oke. Lalu untuk gridnya gue enable, mirror from kamera gue disable, dan untuk photographic style silakan menyesuaikan. Gue di sini pilih standar. Kalau kalian lebih suka yang tidak standar silakan aja. Dan ya sisanya gue enable semua di sini. Seperti itu aja untuk settingan kamera di iPhone 14 Pro. Oke. Sebenarnya sama aja sih iPhone 14 series. Kalau iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max sama aja sebenarnya settingannya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah fitur tersembunyi iPhone 14 Pro. Jadi buat pemula, teman-teman yang baru mau beli ataupun udah beli dan masih bingung, silakan nonton video ini dulu biar lebih paham, atau bisa nonton video sebelumnya yang di sini biar kalian lebih paham ya. Dan buat yang belum beli, nonton aja karena siapa tahu besok beli ada rezeki. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.